Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rian Arista Bagas, Hildia Putri, Afidiar Ayu, Putri Adisya, Kristina Dila, Alfian Nisa, dan Dani Rizky. Tujuan kami dalam membuat video ini yaitu dalam rangka untuk mengerjakan tugas mata kuliah Anfis dengan dosen pembimbing Ibu Retno Dwi Prisusanti SST MPH. Pada video kali ini tema yang akan kami bahas yaitu adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seorang perempuan dilarang untuk sholat, puasa, dan berhubungan intim dengan suaminya. Tahapan masa nifas, immediately postpartum, 24 jam postpartum. Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya pendarahan karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan dengan teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran logia, tekanan darah, dan suhu. Early postpartum, minggu 1 postpartum. Masa 24 jam setelah melahirkan sampai dengan 7 hari atau 1 minggu. Periode ini, bidan memastikan bahwa involusio uterus berjalan normal, tidak ada pendarahan abnormal, dan logia tidak terlalu busuk. Ibu tidak demam, ibu mendapatkan cukup makanan dan cairan, menyusui dengan baik, dan melakukan perawatan ibu dan bayinya sehari-hari. Late postpartum, masa 1 minggu sampai 6 minggu sesudah melahirkan. Periode ini, bidan tetap melakukan pemeriksaan dan perawatan sehari-hari, serta memberikan konseling KB. Pelayanan pasca persalinan terbaru, ibu nifas dan bayi baru lahir. Fase pertama, 6-48 jam setelah persalinan. Fase kedua, 3-7 hari setelah persalinan. Yang ketiga, 8-28 hari setelah persalinan. Yang keempat, 29-42 hari setelah persalinan. Kebijakan program masa nifas. Yang pertama, menilai kesehatan bayi baru lahir. Yang kedua, pencegahan kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu dan bayinya. Yang ketiga, mendeteksi adanya kejadian pada masa nifas. Yang keempat, menangani masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan bagi ibu dan bayinya. Tujuan asuhan masa nifas dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, membantu ibu dan pasangan selama masa transisi awal mengasuh anak. Tujuan khusus, menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis. Memberikan pendidikan kesehatan, tenaga perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi, dan perawatan bayi sehat, serta memberikan pelayanan KB. Proses adaptasi fisiologi ibu nifas. Pada masa nifas, akan terjadi proses perubahan pada tubuh ibu dari kondisi hamil kembali ke kondisi sebelum hamil yang terjadi secara bertahap. Satu perubahan ini juga terjadi untuk dapat mendukung perubahan lain yang terjadi pada tubuh ibu karena kehamilan. Salah satunya adalah proses laktasi, agar bayinya dapat ternutrisi dengan nutrisi yang paling tepat yaitu ASI. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses ini, misalnya tingkat energi, tingkat kenyamanan, kesehatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan dan asuhan yang diberikan, maupun suami dan keluarga di sekitar ibu nifas. Proses adaptasi fisiologi ibu nifas. Adapun perubahan anatomi dan fisiologi yang terjadi pada masa nifas antara lain perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi vagina dan perineum, perubahan pada serviks uteri, perubahan pada uterus, perubahan pada endometrium, perubahan sistem pencernaan, perubahan sistem perkemihan, perubahan sistem muskuloskeletal, perubahan sistem endokrin, perubahan tanda-tanda vital, perubahan sistem kardiovaskuler, dan perubahan sistem hematologi. Proses adaptasi psikologi ibu nifas. Perubahan perasaan, yakni respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan dan akan kembali secara bertahap sesudah ibu bisa menyesuaikan dirinya dengan peran baru dan bisa kembali tumbuh dalam keadaan normal. Taking in phase. Fase take-in adalah periode ketergantungan di mana pada saat tersebut fokus perhatian ibu akan tertuju pada bayinya sendiri. Taking hold phase. Fase taking hold merupakan masa yang berlangsung antara 3 hingga 10 hari sesudah persalinan. Letting go phase. Fase letting go merupakan fase di mana ibu dan keluarga bergerak maju sebagai sistem dengan para anggota untuk saling berinteraksi. Gejala dan tanda bahaya nifas yang perlu ibu waspadai. Yang pertama, infeksi pada luka bekas operasi. Yang kedua, vagina bengkak atau bernanah. Yang ketiga, keluar nanah dari lubang vagina. Yang keempat, pendarahan yang berlebihan. Yang kelima, sering merasa haus tapi buang air kecil sangat dikit. Yang keenam, mual, muntah, dan nafsu makan menghilang. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi atau preeklamsia. Yang kedelapan, sakit kepala hebat atau migrain. Macam-macam penyakit yang biasa dialami oleh ibu nifas. Yang pertama, hemorrhage. Pendarahan hebat setelah melahirkan normal hanya terjadi pada 2% kelahiran. Yang kedua, infeksi rahim. Umumnya plasenta keluar melalui vagina dalam waktu 20 menit setelah bayi dilahirkan. Namun,
plasenta yang tetap berada di dalam rahim bisa menyebabkan infeksi. Yang ketiga, mastitis. Infeksi payudara biasanya ditandai dengan payudara yang melunak dan membengkak. Yang keempat, wasit dan sembelit. Dapat terjadi karena tekanan rahim dan janin yang meningkat pada vena perut bagian bawah. Terminologi kehamilan dan nifas. Amni, garing O, amion, kondri, garing O, korion atau lapisan terluar kantung ketuban, cis, garing O, kehamilan, embri, garing O, janin, vulv, garing O, vulva, fet, garing O, fetus, gravid, garing O, pregnancy, dan puerper, garing O, nifas. Sekian materi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.